warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon ASN P3K, teman-teman guru yang saya hormati, semoga saya temukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Teman-teman semua sehat ya dalam menghadapi tes yang akan datang. Seperti biasa, kali ini kita akan bacakan soal terbaru ya, prediksi. Ini ada 20 soal untuk BK ya, atau bimbingan dan konseling. Di tahap 2 nanti untuk seleksi. Di bagian pertama ini ada 20 soal teman-teman yang jurusan BK tentunya. Pelaksanaan, kita baca aja. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 akan dilangsungkan tidak lama lagi. Merujuk pengumuman terakhir dari Kemendikbudristek, tes seleksi akan dilaksanakan bertanggal 6 sampai 10 Desember. Dalam menghadapi pelaksanaan tersebut, para peserta diharapkan mempersiapkan diri ya, secara maksimal, termasuk mempelajari berbagai macam contoh soal mata pelajaran. Adapun soal berikut ini merupakan prediksi untuk jurusan bimbingan dan konseling sebagaimana didapatkan dari berbagai sumber. Ini teman-teman kita bacakan ya untuk prediksi soal. Ini ada 20 untuk yang jurusan BK. Untuk bagian pertama kita baca saja. Seperti biasa, ini yang jawabannya sudah ditebalkan teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca secara lengkapnya untuk dipelajari ya. Yang pertama, dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. Nah, ini jawaban C, sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Kemudian yang nomor 2, upaya merancang program bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Nah, di sini nomor 2 jawabannya B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, dasar analisis kelemahan dan kekuatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat digunakan guru untuk jawaban C, merancang ulang rancangan pembelajaran yang berdasarkan analisis terbukti memiliki kelemahan. Kemudian yang keempat, salah satu usaha guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain. Di sini jawaban D, guru mengevaluasi kembali rancangan mengatasi kelemahan yang ada. Kemudian kita lanjut ke halaman 2. Di halaman 2 di sini soal nomor 5, upaya membimbing untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. Ini yang jawaban A. Kemudian yang keenam, guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memiliki tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu anggota kelompok tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat terselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah jawaban D, belajar kooperatif. Kemudian nomor 7, upaya guru menata setting pembelajaran dan memanfaatkan unsur-unsur yang ada di kelas sebagai alat bantu pembelajaran adalah, di sini jawaban D, menyiapkan media sederhana dan murah, baik dilakukan oleh guru maupun menugaskan kepada siswa. Kemudian yang nomor 8, jika kita menemukan siswa-siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD bersikap penurut saja atau selalu menguasai teman-temannya, maka sifat-sifat demikian cenderung mereka tunjukkan hingga taraf kedewasaan. Deskripsi ini merupakan gambaran dari kepribadian. Jawaban C, rendah diri lawan mendominasi. Kemudian yang nomor 9, seseorang mampu mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan kepadanya dengan hasil yang baik bahkan sempurna.
Kemampuan melakukan hal-hal tersebut menumbuhkan kepercayaan diri bersangkutan tentang kecakapannya menyelesaikan suatu tugas. Karakteristik tersebut terjadi pada masa. Jawaban B, anak sekolah. Kemudian nomor 10 kita baca. Sebagai seorang guru SD, Pak Ali berusaha memiliki informasi tentang seluk-beluk dan karakteristik setiap siswanya. Karena semua itu merupakan bahan dasar yang mempengaruhi capaian dan prestasi masing-masing siswa. Ilustrasi tersebut merupakan deskripsi dari konsep. Jawaban A, masukan dasar. Ya. Kemudian yang ke-11 kita baca salah satu kegiatan guru yang untuk mengetahui tingkat kemampuan kompetensi prasyarat peserta didik adalah jawaban dia melakukan ulangan harian dadakan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada para siswa. Kemudian yang nomor 12, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Ini pernyataannya sampai 4, hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan kegairahan belajar. Ciptakan situasi-situasi bersaing antara sesama siswa secara sehat. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Berikan penghargaan yang tulus dan wajar kepada ranking 5 besar di kelas. Pernyataan di atas yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kasus kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa-siswa yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan minat belajar adalah pernyataan. Nah, ini jawaban A 1 dan 2 ini pernyataan di atas. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman ketiga. Di halaman ketiga kita baca nomor 13, Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswa SD yang disebabkan oleh kebiasaan belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar demikian antara lain. Jawaban B, berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Kemudian yang ke-14, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami oleh siswa, kapasitas belajar, tingkat kecerdasan umum terbatas, rendah kapasitas belajar, kemudian khusus tak sesuai dalam bidang-bidang tertentu. Keempat, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan. Nah, ini yang paling benar, maksudnya pernyataan yang mana? Di sini jawaban C 2 dan 3. Kemudian yang ke nomor 15 berikut adalah merupakan kegiatan guru dalam menanamkan perilaku positif terhadap siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu jawaban C, menjelaskan akibat perbuatan antisosial seperti mencuri, korupsi, memfitnah, dan lain sebagainya. Yang ke-16, Ibu Ani mengajak siswa kelas 5 maksudnya, ke ladang. Ini maksudnya kalau di sini ladingnya di ladang ya. Ke ladang begitu, ladang jagung milik petani tetangga samping sekolah untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klarifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar. Peringkat baik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas ini menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui jawaban D, auditif, visual, dan kinestetik. Kemudian yang ke-17, beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah jawaban A, impulsif atau menuruti dorongan kata hati. Kemudian yang nomor 18, salah satu ciri teori belajar rekonstruksionisme dalam proses pembelajaran adalah, ini jawaban C, pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Kemudian nomor 19, perhatikanlah pernyataan berikut ini. 1. Pembelajaran mengutamakan bagian-bagian kecil.
Pembelajaran mementingkan pembentukan perangsang atau stimulus dan respon pengetahuan itu ditemukan oleh siswa sendiri melalui pengalaman belajar mandiri. Yang keempat, siswa menentukan sendiri apa yang akan dipelajari. Dari pernyataan di atas yang merupakan karakteristik teori belajar tingkah laku adalah, ini jawaban B, itu pernyataan 2 dan 3 itu yang benar. Kemudian yang nomor 20, guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin dipelajari sesuai sumber-sumber yang tersedia atau dapat disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dan teori belajar. Jawaban C, humanisme. Nah, ini teman-teman ada 20 prediksi soal untuk bimbingan dan konseling atau BK ya, untuk persiapan menghadapi seleksi kompetensi yang akan datang untuk tahap kedua ya. Semoga teman-teman, saya doakan lulus ya untuk menghadapi atau mengikuti seleksi untuk tahap kedua yang akan datang. Kita berdoa sekali lagi, silakan teman-teman belajar ya untuk menghadapi tahap kedua ini. Jangan pernah mengeluh, silakan, saya yakin dengan usaha yang maksimal teman-teman bisa meraih kesuksesan di tahap kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Jika ini bermanfaat silakan dukung, kemudian jika tidak bermanfaat juga tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.